Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum mulai pelajaran. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Silahkan dimulai. Doa selesai. Nama saya Rizky Hendrian ya. Silahkan boleh dipanggil Pak Rizky atau Pak Hendrik ya. Kemarin materinya Filan ya. Pak Rosid yang isi ya. Apa itu Filan? Yang keras? Filan? Ada yang hafal? Apa? Filan itu sekelompok komputer yang berada pada satu jaringan atau lebih ya. Jadi bedanya apa sih Filan dengan LAN? Kalau LAN itu jaringan komputer ya, lokal area network. Kalau VLAN virtual. Jadi fungsinya untuk mengelompokkan suatu komputer di dalam satu jaringan. Semisal seperti di sekolah ini ada guru ya, karyawan dan tata usaha. Nah, ketiga komputer ini bisa dikelompokkan di dalam satu jaringan atau di dalam satu switch. Ya, itu VLAN fungsinya seperti itu. Kemudian jenis-jenis VLAN. Kemarin sampai keuntungan ya? Keuntungan VLAN. Jenis-jenis VLAN yang pertama port base, yang kedua MAC base, yang ketiga protokol base, yang keempat IP subnet address base, yang kelima authentication base. Yang pertama port base itu apa sih? Gambarannya seperti ini. Ini ya port base. Port base ini contohnya ada sebuah switch dan ada 6 buah komputer. Jadi di sini ada 6 kelompok, 3 kelompok komputer. Yang pertama kelompok merah, yang kedua kelompok hijau, dan yang ketiga kelompok orange ya, orange. 3 kelompok komputer ini dalam satu buah jaringan bisa dibagi menjadi 3. Ya, itu fungsinya port base. Jadi portnya dibagi 3 kelompok merah, hijau, dan orange dalam satu buah jaringan atau dalam satu buah switch. Kemudian MAC base. MAC base itu seperti ini gambarannya ya. Jadi pengelompokannya berdasarkan MAC address. Ya. Di sini ada 8 buah MAC address yang dibagi dalam 2 VLAN. VLAN 1 MAC 1 sampai MAC 4 dan VLAN 2 MAC 5 sampai MAC 8. Jadi pengelompokannya berdasarkan MAC address. Kemudian protokol base. Protokol base contohnya seperti ini.
Protokol base ini pengelompokan menurut protokol. Ya. Di sini ada dibagi menjadi dua ya. Ada IP VLAN, ada IPX. Jadi ini dalam satu jaringan dibagi menjadi dua kelompok menurut protokolnya. Ya, ada IP VLAN, ada IPX. Kemudian IP subnet address base. Jadi pengelompokannya di sini menurut IP subnet. IP subnet di sini dibagi menjadi dua VLAN. IP 10.1 sampai 10.4 itu VLAN 1. Kemudian IP 20.1 dan 20.4 VLAN 2. Ini dalam satu buah jaringan bisa dibagi menjadi dua subnet. Ya. Subnet di sini ada 10.1 dan 20.1. Di mana yang 10.1 sampai 10.4 itu VLAN 1, kemudian 20.1 dan 20 sampai 20.4 itu VLAN 2. Kemudian yang terakhir authentication base. Authentication base ini pengelompokan menurut identitas ya. Jadi di mana VLAN tersebut begitu ada user yang connect ya, semisal ada guru baru masuk ke jaringan tersebut menggunakan akses komputer, nah, itu otomatis akan dikelompokkan ke pengelompokan yang guru ya. Semisal ada karyawan baru, di mana karyawan tersebut langsung otomatis masuk ke komputer yang karyawan. Jadi sudah otomatis. Begitu ada user baru, otomatis langsung dikelompokkan sama VLAN-nya. Kemudian selanjutnya VLAN ID. VLAN ID di sini ada dua ya. Yang pertama normal range, yang kedua extended range. VLAN ID itu sebuah VLAN yang menggunakan nomor identitas VLAN ya. Jadi dinamakan VLAN ID. Yang pertama normal range VLAN 1 sampai 1005. Itu digunakan dalam skala kecil dan menengah. Yang kedua extended range digunakan pada 1006 sampai 4094. Nah, ini yang range kedua ini memungkinkan para service provider untuk memperluas infrastrukturnya. Biasanya digunakan pada perusahaan besar yang extended range, dan yang normal range digunakan untuk skala kecil dan menengah. Itu menurut VLAN ID-nya. Kemudian VLAN data. VLAN data dibagi, terminologi VLAN dibagi menjadi 5. Yang pertama VLAN data, VLAN default, native VLAN, VLAN management, dan VLAN voice. Apa itu VLAN data? VLAN data itu VLAN yang dikonfigurasi hanya untuk membawa data-data yang digunakan oleh user. Ya. Kemudian yang VLAN default
itu VLAN standar ya, standar konfigurasi VLAN itu namanya VLAN default. Yang ketiga, native VLAN. Native VLAN ini untuk port trunking ya. Port trunking nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian VLAN manajemen. Manajemen ini untuk konfigurasi switch, untuk manajemen switch ya. VLAN manajemen. Dan yang terakhir VLAN voice. VLAN voice mendukung VoIP ya, atau voice over IP. VLAN voice. Kemudian tipe koneksi VLAN. Tipe koneksi VLAN, nah ini yang tadi ya, ada 3. Yang pertama trunk link, yang kedua access link, yang ketiga hybrid ring. Waalaikumsalam. Nah, yang pertama trunk link, contohnya seperti ini. Trunk link ini seperti tadi ya, akses port. Nah, di mana di sini contohnya ada dua buah switch dan 6 buah komputer. Nah, di mana switch yang pertama ini ada di gedung 1 dan switch yang kedua ada di gedung 2. Di mana yang switch pertama ini ada 3 kelompok komputer. Yang pertama kelompok merah, hijau, dan oranye. Nah, kemudian di gedung 2 juga begitu, ada merah, hijau, dan orange. Nah, tidak mungkin kita menarik 3 buah kabel ya, dari gedung pertama ke gedung 2. Ya, kalau cuma hanya ada 2 gedung, kalau dari gedung pertama ke gedung 10 lumayan ya, 3 kali tarikan. Atau ada 10 kelompok komputer, bahkan 100 atau lebih dari 10 kelompok komputer menggunakan kabel satu-satu. Ya, yang pertama boros waktu, yang kedua boros biaya juga ya. Nah, jadi dengan adanya trunk link ini kita dapat menarik 1 kabel saja dari gedung pertama ke gedung kedua. Yang isinya 1 buah kabel ini ada 3 kelompok komputer. Jadi 3 kelompok jadi 1 ya. Itu namanya trunk link. Kemudian access link sama seperti yang tadi ya. Access link ya, sama seperti yang tadi, ada 6 buah komputer, ada 3 kelompok komputer dalam 1 jaringan. Kemudian yang terakhir hybrid link. Hybrid link ini sama ya, mirip dengan trunk link. Bedanya apa? Bedanya di sini. Kalau trunk link itu mendapatkan ini ya, untagged VLAN ID saja. Tapi kalau hybrid link dapat untagged VLAN ID dan tagged VLAN ID. Jadi dapat 2 ID, untagged dan tagged.
Kemudian prinsip kerja VLAN. Prinsip kerja VLAN ada dua ya. Yang pertama filtering database. Yang kedua tagging. Kita ke slide pertama dulu. Filtering database di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama static entries. Yang kedua dynamic entries. Di mana static entries ini dibagi dua, static filtering entries dan static registration entries. Yang kedua dynamic entries, dynamic filtering entries, group registration entries, dan yang ketiga dynamic registration entries. Apa filtering database itu? Ada yang tahu filtering database? Ya, yang filtering entries itu menspesifikasikan suatu data akan dikirim atau dibuang. Kemudian yang static registration entries menspesifikasikan suatu data akan dikirim ke suatu jaringan VLAN dan port yang bertanggung jawab untuk jaringan VLAN tersebut. Nah, jadi yang filtering entries itu difilter ya. Jadi data mana yang mau dikirim, data mana yang mau dibuang. Untuk yang registration entries itu suatu data yang dikirim ke jaringan VLAN dan port yang bertanggung jawab untuk jaringan tersebut ya. Jadi tanpa filtering. Dan yang kedua dynamic entries. Dynamic entries ada ini ya, menspesifikasikan suatu data akan dikirim atau dibuang, sama dengan yang tadi karena di situ ada kata-kata filter. Jadi kalau ada kata-kata filter itu memilih ya, milih data mana yang mau dikirim, yang mana yang akan dibuang. Registration entries sama juga seperti yang static entries ya. Jadi langsung dikirim ke suatu grup atau VLAN tertentu. Kemudian dynamic registration entries menspesifikasikan port yang bertanggung jawab untuk suatu jaringan VLAN. Kemudian tagging ya. Tagging itu definisinya adalah saat sebuah data dikirimkan maka harus ada yang menyatakan tujuan data tersebut. Tagging sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Ethernet Frame Tag Header, yang kedua Token Ring and Fiber Distribute Data Interface atau FDDI Tag Header Networking. Oke, selesai ya. Ya, sekian dulu materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu.
Sampai di sini ya. Ini mungkin ada yang mau ditanyakan tadi slide-nya. Yang pertama.